Sama saudara-saudari, anak-anak Tuhan semuanya, shalom. Damai di hati. Para saudara, kadang-kadang kita itu suka dengan sesuatu yang baru ya. Apa contohnya? Misalkan bagi anak-anak mainan baru gitu ya. Bila ada sepeda baru, nah ya. Bagi muda-mudi apa? HP baru, wah yang terbaru ini. Nah, HP baru. Bapak-bapak apa? Suka apa yang baru? Hah? Istri baru. Nah, jangan yang itu berarti ya. Apa? Ibu apa? Baju baru, istilahnya shopping, mall baru, senang. Tapi pada saudara sekalian, sesuatu yang baru tidak selalu baik ya. Sesuatu yang sudah ada sesungguhnya, yang ada yang kita kurang syukuri, itu bisa jadi jauh lebih baik daripada yang baru. Tuhan Yesus pun tidak selalu dia menginginkan sesuatu yang baru. Hari ini kita mendengarkannya dari firman Tuhan. Saya baca dari Injil yang versi pendek. Dari sini kita bisa mengetahui Tuhan Yesus punya para murid, para rasul. Dan kita tahu bagaimana para rasul ini orang-orang yang tidak seperti kita, manusia yang lemah. Bahkan ketika peristiwa sengsara dan penyalibannya, mereka semua kabur. Ada yang mengkhianati dia, ada yang menjual dia, ada yang menyangkal dia dan seterusnya. Termasuk ketuanya para rasul ini, Simon Petrus. Dia seolah-olah berlagak perkasa ya, berani, tetapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Tuhan 3 kali, meninggalkannya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus telah ditolak oleh para murid, ya, telah diperlakukan tidak baik oleh murid-muridnya, kemudian dia cari murid yang baru lagi? Iya rupanya. Ketika dia sudah bangkit, dia kembali lagi kepada murid-muridnya yang sudah ada. Orang-orang lama itu. Mereka yang bahkan track record-nya tidak setia, meninggalkan dia, menyangkal dia. Tapi Tuhan Yesus tidak cari murid yang baru lagi. Dia kembali lagi pada Simon Petrus dan mereka murid-murid yang lain. Padahal demikian juga para rasul ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka kembali ke kehidupannya yang lama. Padahal sejak awal kita tahu Tuhan Yesus ketika ya, mereka sebagai nelayan, kemudian diundang, diajak, karena kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Oke, siap Tuhan Yesus. Ikut sudah 3 tahun jalan keliling, itu Tuhan Yesus kemana-mana. Tetapi kita balik lagi ke kehidupan lama. Dikatakan sama Tuhan Yesus tadi ya. Lagi Tuhan Yesus tidak mencari yang baru, tapi dia datang ke muridnya. Itu apa artinya? Artinya Tuhan Yesus tidak menyerah, tidak putus asa dengan murid-muridnya, dengan umatnya. Kasih sayangnya, cintanya yang besar kepada umat, sayangnya kepada para muridnya ditunjukkannya dengan kembali kepada murid-murid itu. Para saudara yang dikasih Tuhan, dalam perikop yang panjang kita bisa tahu juga dialog yang luar biasa mengharukan ya, dan itu juga bisa diberikan kepada kita. Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon, dan 3 kali, ketiganya juga Petrus menjawab, iya Tuhan. Dan
Setelah pertanyaan dan jawaban itu, dilanjutkan lagi dengan kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Itu artinya ada konsekuensi ketika kita mau menerima atau menyatakan cinta. Bukan sekedar kata-kata romantis atau kata-kata yang indah, tapi di balik ungkapan cinta itu ada konsekuensi tanggung jawab tugas yang mengikutinya. Maka kalau kita dikatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, ya kita harus menjalankan tugas-tugas kita. Karena Tuhan Yesus pun tidak menyerah kepada kita. Maka kita pun tidak boleh juga menyerah kepada Tuhan. Betapa banyak zaman sekarang dan orang-orang yang menjadi semakin hancur hidupnya, menjadi semakin jadi orang-orang kegelapan. Sesungguhnya bukan karena dia tidak bisa diubah, karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mengasihi dia, sudah menyerah. Seorang suami menyerah terhadap istrinya, ya. Seorang istri menyerah terhadap suaminya. Orang tua menyerah mendidik anaknya. Anak menyerah kepada orang tuanya. Ya. Ketika ada sesuatu yang mungkin kurang beres, tidak baik, anak nakal dan lain sebagainya, orang tua sudah menyerah terhadap anaknya. Di sekolah juga lembaga pendidikan menyerah terhadap anak-anak yang dianggap nakal. Padahal sesungguhnya mereka semua anak-anak Allah. Kita Tuhan aja tidak menyerah untuk senantiasa mendidik, membimbing, menuntun kita. Kenapa kita kok mudah menyerah? Dan kemudian mengambil jalan pintas. Orang-orang yang kemudian sudah aku sudah nggak tahan, tidak kuat, bisa sudah. Cerai. Atau sudah kabur dari rumah seorang anak yang tidak tahan dengan orang tuanya. Atau sebaliknya. Sangat disayangkan sekali. Zaman sekarang kita mengalami krisis kesetiaan. Kita sudah tidak berdaya tahan lagi, tidak tahan lagi. Padahal Tuhan tidak pernah menyerah. Sejak awal Tuhan tahu betapa manusia itu lemah, karena jatuh dalam dosa. Tapi dia tetap mau menyerahkan diri. Tidak ragu-ragu dalam mencintai. Kita sebenarnya ragu-ragu. Ya. Dan keraguan itu malah akhirnya kejadian sungguh membuat kita gagal dalam mengasihi. Para saudara Tuhan, kita merayakan Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita masuk dalam masa Paskah. Dan di dalam masa Paskah itu kita diajar untuk sungguh-sungguh juga mengalami kebangkitan dalam kehidupan kita semuanya. Dan lagi yang sebelumnya kita mungkin malas-malas, ada yang kurang setia, ada yang masih suka dengan hubungan-hubungan yang tidak sehat, ya, tahayul, perjudian, dan lain sebagainya. Mari, dalam masa Paskah ini, kita juga bangkit sungguh-sungguh jadi pribadi yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan tidak menyerah kepada kita. Maka kita pun jangan menyerah terhadap diri kita sendiri. Teruslah berjuang. Kalau jatuh kesandung, bangun lagi, bangkit lagi. Gereja membuka rahimnya dengan lebar, dengan tangan yang lebar, mau menerima kita, terutama di tahun jubileum ini. Dan kerahiman Tuhan. Dengan ramah sakramen sakramen gereja kita terbuka untuk kembali kepada tangan gereja, kepada kerahimannya. Dan kita senantiasa dari hari ke hari bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Kita berjuang dengan setia. Senantiasa sampai di dalam penghabisan mengasihi Tuhan dan sesama yang dipercayakan kepada kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.